Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Windy Septiani dari semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra. Nah, kali ini saya akan mereview mengenai novel yang sudah saya baca, yaitu novel Laut Bercerita. Nah, teman-teman bisa lihat novelnya itu seperti ini. Novel Laut Bercerita. Nah, novel Laut Bercerita ini adalah novel dari karangan penulis ternama, yaitu Leila S. Chudori. Nah, waktu diwawancarai di screening film Laut Bercerita, Leila S. Chudori itu mengungkapkan bahwa meskipun ini bergenre novel gitu, tetapi tetap dilatar belakangi oleh sejarah dan terinspirasi dari mereka-mereka yang pernah diculik pada masa Orde Baru. Nah, bukan hanya itu, penulis juga ketika menyelesaikan novel ini katanya memerlukan riset yang panjang, memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan novel ini, sekitar 5 tahun kalau tidak salah. Dan peristiwa dalam novel ini juga benar-benar terjadi. Salah satu contohnya adalah peristiwa tanam jagung yang terjadi di Situ Bondo. Oke, lanjut. Jadi alur pada novel Laut Bercerita ini zigzag ya. Nanti saya akan menceritakannya itu sesuai dengan urutan tahunnya saja. Novel Laut Bercerita ini terdapat dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang si lautnya itu sendiri, dan yang kedua yaitu sudut pandang dari adiknya laut yang bernama Asmara Jati. Baik, lanjut cerita dari sudut pandangnya si Biru Laut Wibosono, atau yang biasa dipanggil sebagai Laut atau tokoh utama dalam cerita ini. Jadi pada awal itu seperti pengenalan keluarganya Laut gitu. Laut tuh punya ayah yang pekerjaannya sebagai seorang wartawan, kemudian ibu, pekerjaannya itu sebagai ibu rumah tangga juga sekaligus ngurus-ngurus catering gitu. Dan Laut mempunyai satu saudara perempuan yang bernama Asmara Jati. Nah, tokoh Laut sendiri itu digambarkan sebagai laki-laki yang penyayang, pendiam, pemalu, tapi memiliki semangat yang tinggi gitu, juga cerdas. Kemudian si tokoh Asmara ini, adiknya Laut ini, digambarkan sebagai sosok perempuan yang cantik, cerdas, terus aktif, cerewet, dan lain sebagainya. Nah, masuk ketika Lautnya itu sudah menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Jadi si Biru Laut Wibosono ini adalah mahasiswa pendidikan sastra Inggris yang berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Si Laut ini tuh karena suka sastra ya, jadi dia tuh karena suka sastra Inggris gitu ya, jadi dia lihai dalam berbahasa Inggris. Dia tuh suka baca buku yang kayak gitulah, pokoknya baca buku cerita apa dan segala macam, bukan hanya dari dalam negeri, bukan hanya dari karya pengarang dalam negeri, tapi juga karya pengarang luar negeri juga. Nah, pada masa itu ada sastrawan yang karyanya itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Seperti di sini tuh diceritakan karyanya Pramudia Anantatur. Nah, itu salah satu sastrawan yang karyanya dilarang terbit oleh pemerintah. Tetapi karena si Laut ini orangnya suka penasaran gitu, akhirnya dia juga walaupun dilarang, tapi dia juga suka diem-diem suka baca karya-karyanya Pramudia Anantatur. Akhirnya si Laut ini karena dia suka baca-baca buku kiri, kemudian setelah di UGM itu masuk ke salah satu organisasi yang bernama Organisasi Winatra. Organisasi Winatra ini adalah organisasi yang membahas tentang
karya-karyanya Pramudia Anantatur dan karya-karya yang dilarang terbit pada masa itu. Kemudian juga si Laut ini tuh di organisasi Winatra ini bertemu dengan teman-temannya seperti Kasih Kinanti yang digambarkan sebagai sosok perempuan yang cerdik, tangguh, cerdas, berani. Juga Sunu, Alex, Daniel, Naratama, Bram, dan lainnya. Nah, Seigan itu adalah tempat di mana Laut dan teman-temannya ini menyewa sebuah rumah gitu, rumah yang udah nggak keurus gitulah, yang sudah tidak keurus, kemudian dibersihkan sama mereka, dan tempat ini tuh nanti dijadikan sebagai base camp atau tempat diskusi kawan-kawan Winatra. Dan di Seigan ini juga pertama kali Laut itu bertemu dengan kekasihnya Anjani, bertemu dengan seniman Taraka atau Taraka Jogja, dan bertemu dengan idolanya yang bernama Mas Gala atau biasa disebut sebagai sang penyair. Nah, lanjut ke cerita Ciputat 1991. Nah, jadi kan tadi kan di Seigan tuh, di Seigan itu seperti udah tercium gitu bau-bau dari pergerakan kawan-kawan Winatra. Akhirnya kawan-kawan Winatra ini pindah ke lokasi yang lebih aman dan dirasa tidak tercium bau-bau intel gitu. Akhirnya pindah ke Ciputat gitu ya. Terus saja melakukan pergerakan-pergerakan gitu, seperti bukan hanya pergerakan demo saja gitu, tapi juga mereka juga mengumpulkan data-data dari masyarakat. Nah, si Laut ini kan mahasiswa keluarganya itu di Jakarta tapi dia kuliahnya di Jogja, otomatis kan dia kan ngekos gitu ya. Awalnya itu ngekosnya di Pelem Kecut ya. Jadi karena si Laut ini senang menggeluti pekerjaannya sebagai Sekjen Winatra, akhirnya karena kuliahnya itu jadi terbengkalai gitu, dan dia itu merahasiakan semua ini dari keluarganya karena dia itu tidak mau membuat orang tuanya, keluarganya itu khawatir. Tapi segimanapun dia menyembunyikan hal itu gitu, adiknya yang bernama Asmara Jati ini tahu kalau si kakaknya ini kegiatan di Jogja ini bukan hanya sekedar kuliah, tapi juga mengikuti organisasi yang mana pada waktu dicerita di Ciputat 1991 ini, organisasi Winatra itu sudah termasuk ke deretan organisasi yang dilarang oleh pemerintah masa Orde Baru. Nah, si Laut ini kan biasanya kan pulang pergi gitu ya, satu bulan, 1 minggu atau 1 bulan gitu ya, pulang ke rumah jenguk orang tuanya. Nah, karena saking sibuknya si Laut ini, dia kan jadi sekjen Winatra, sibuk kan, akhirnya dia tuh jarang pulang. Kalau ditanya sama orang tuanya, pulang iya nanti. Akhirnya kan si Asmara Jati ini kan curiga gitu ya, nah kenapa nih kakak saya kok nggak pulang. Dan ternyata setelah diselidiki datang ke kosan awal si Laut ini di Pelem Kecut gitu, ternyata Laut sudah tidak ngekos di Pelem Kecut lagi, sudah pindah katanya ke Ciputat. Nah, Asmara ini kan nyari tahu apa aja kegiatan yang dilakukan oleh kakaknya. Nah, akhirnya tercium juga tuh selama ini yang ditutup-tutupi Laut bahwa dia itu mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Akhirnya Asmara Jati itu mengirim pesan kepada Laut gitu ya, ngirim pesan lewat pager gitu. Jadi kan zaman dulu kan pakainya pager. Ngirim pesan lewat pager bahwa Asmara itu sudah tahu kalau Laut itu di Jogja sudah pindah ngekos, bukan di Pelem Kecut lagi. Dan Asmara juga mengancam kalau Laut ini tidak kunjung pulang gitu, maka dia akan melaporkan kegiatan yang selama ini Laut lakukan di Jogja kepada kedua orang tuanya. Akhirnya si Laut ini buru-buru pulang ke Jakarta, kemudian pulang gitu ya. Sampainya di rumah ya biasa kegiatannya, ibunya masak makanan kesukaan keluarganya gitu, masak apa segala macam. Pas ngobrol-ngobrol
santai lah, laut asmara, ibunya, ayahnya gitu. Nah ayahnya ini bilang kalau, kan ayahnya wartawan nih, ayahnya tuh bilang kalau suruh laut tuh hati-hati karena penggerak-penggerak itu sudah masuk ke lingkup mahasiswa. Jadi ayahnya laut itu menyuruh laut kalau ngikut organisasi itu ya jangan organisasi yang dilarang pemerintah lah gitu. Nah terus ibunya juga kan khawatir kan, akhirnya si laut ini berusaha meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia itu di Jogja itu emang bener-bener kuliah dan mengikuti organisasi yang baik gitu, bukan organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Akhirnya orang tuanya itu kan percaya tuh, udah tuh lega tuh laut. Kemudian malam hari kan dia masuk ke kamarnya, Asmara datang. Dia pura-pura tidur tuh karena tahu Asmara itu bakal ngomelin dia kan. Dia pura-pura tidur, tapi Asmara tuh tahu kalau dia tuh pura-pura tidur. Nah akhirnya itu karena si laut ini kenal ya sama Asmara kan orangnya kan cerewet gitu ya, suka ngulik-ngulik juga, suka ngulik-ngulik kakaknya. Nah akhirnya laut cerita tentang kegiatannya di kampus itu ngapain aja, cerita tentang Winatra, cerita tentang kawan-kawannya, cerita tentang Anjani juga yang menjadi pacar laut gitu. Dan setelah itu ya sudah semuanya aman. Akhirnya laut itu kembali ke teman-temannya lagi, kembali ke Ciputat lagi. Lanjut ke cerita Blangguan 1993. Nah jadi kan mereka kan udah 2 tahun nih melakukan pergerakan gitu. Nah selanjutnya itu mereka itu punya misi di Blangguan, desa Blangguan gitu ya, punya misi buat ketemu dan mendata warga-warga di sana lah intinya. Itu tuh jaraknya tuh lumayan jauh dari mereka, makanya mereka itu kesana naik mobil rombongan yang diketuai oleh Kinan dan Bram. Yang sesampainya di Pasir Putih, mereka itu kan berhenti buat istirahat, makan dan segala macem. Nah si laut ini tuh malah bermain-main di laut Pasir Putih. Dia itu nggak sadar kalau sebenarnya si para intel ini sedang ngincer kawan-kawan yang akan menuju ke Blangguan tadi. Nah karena si laut ini nggak sadar ya, akhirnya kan dia kan diperhatikan terus tuh sama intel. Nah tiba-tiba datanglah si Anjani, pacar laut gitu, tiba-tiba nyium si laut ini. Kan laut kan kaget ya, kok tiba-tiba dicium sih sama Anjani, padahal kan banyak orang gitu. Akhirnya Anjani tuh bisikin si laut nih kalau di situ tuh di Pasir Putih tuh ternyata banyak intel yang lagi ngincer mereka. Nah akhirnya si laut ini baru sadar kan, oh iya ternyata banyak intel nih di sini lagi merhatiin dia kan, yang dari tadi main-main pasir di situ. Nah akhirnya segera nih Anjani sama laut nih jalan menuju ke ketua mereka, ke Kinan sama Bram. Mereka laporan dan ternyata Kinan sama Bram juga udah tahu gitu bahwa di Pasir Putih itu ternyata udah banyak intel yang menghadang mereka. Nah, tapi mereka itu tetap tenang, nggak mau bikin yang lain panik. Nah, akhirnya si Kinan sama si Bram ini membagi beberapa rombongan naik ke beberapa mobil gitu, akhirnya mereka berangkat dan sampailah di Blangguan. Nah ketika sampai di sana mereka ini nginepnya itu dibagi-bagi gitu, bukan ngumpul lah gitu, intinya mah dibagi-bagi ke rumah-rumah warga. Nah di rumah-rumah warga itu akhirnya si para intel ini ternyata udah nyampe di depan desa itu. Untungnya tuh mereka itu nginepnya bukan di bagian depan desanya, tetapi agak jauh. Nah karena ada laporan seperti itu, mereka kan panik ya. Terus malam, mereka kan nyampenya malam.
malam gelap, hujan juga, Intel tuh ngetukin semua pintu rumah warga, diketukin satu-satu karena pergerakan mereka sudah tercium sih. Jadi Intel tuh lagi nyari mereka. Nah akhirnya semuanya panik, semuanya tegang, apalagi mereka kan terpisah-pisah gitu ya, kayak nginepnya itu bukan di satu rumah, tetapi terpisah-pisah gitu kan. Bingung juga mau ngabarinnya gimana. Zaman dulu kan belum ada HP, baru ada pager aja gitu. Itu juga nggak semuanya milikin pager gitu. Akhirnya dari mereka itu mikir gitu, gimana ya, wah udah panik. Intelnya itu udah semakin dekat mereka, suaranya itu udah terdengar. Dan akhirnya si Mas Gala Pranaya, atau biasa Laut sebut itu sebagai sang penyair gitu, atau idolanya si Laut, itu datang menyelinap ke penginapan yang diinapi oleh Laut dan teman-temannya, Bram Kinan. Katanya itu, ayo kita itu segera keluar dari desa ini, karena desa ini tuh udah nggak aman lagi buat kita. Pergerakan kita itu udah tercium nih sama Intel. Nah akhirnya yaudah tuh mereka sama rombongannya si Laut ini sama teman-teman yang lainnya diinfoin suruh keluar, terus suruh menyelinap lah, jangan gerasa-gerusu lah, intinya mah menyelinap dengan tenang gitu, dengan aman, tanpa berisik gitu ya. Akhirnya mereka keluar dari desa itu dibimbing oleh salah satu warga desa, cuma pakai satu senter doang. Kan zaman dulu kan ya gelap lah pokoknya, penerangan itu nggak seterang zaman sekarang gitu. Akhirnya mereka tuh dituntun tuh sama si bapak itu, sampai saking nggak mau ketemu sama si Intel tadi, sampai lewatnya itu lewat ladang, terus ke sawah-sawah, sampai merayap lah, ada yang dimasukin kodok katak lah, dan segala macam lah pokoknya. Pakaian mereka itu udah kotor banget, udah lumpur bercampur dengan hujan gitu ya, ibaratnya malam lagi. Terus sampailah tuh mereka di jalan raya, di pinggir jalan. Nah akhirnya tuh mereka tuh merasa lega, selamat gitu, semuanya itu udah berada di sini, udah di pinggir jalan. Terus mereka menghentikan salah satu bus, dan akhirnya mereka pulang. Lanjut masuk ke subjudul Terminal Bungurasi 1993. Nah, jadi setelah mereka melakukan aksi di gedung DPR, kemudian kan sudah selesai itu, mereka pulang, dan Kinan ini membagi 40 orang ini ke dalam bus yang berbeda-beda gitu. Nah sebelum mereka pada naik nih, Intel tuh udah ribut, udah ngepung mereka. Tapi beruntungnya si Kinan ini sama si Daniel kalau tidak salah berhasil melarikan diri dengan membawa dokumen-dokumen yang mereka punya. Dan selebihnya seperti Laut, Alex, dan lain-lain itu ditangkap sama Intel, terus dibawalah tuh sama Intel, diinterogasi, disiksa dan segala macem. Nah tapi untungnya penculikan pertama ini mereka itu dibebaskan sama Intel. Entah apa tujuannya mereka dibebaskan, intinya mereka dibebaskan aja gitu sama Intel. Kemudian dijemputlah mereka ini sama kakaknya Anjani. Kemudian mereka itu dipulangkan gitu, diobati, dipulangkan sama berkumpul ke teman-temannya. Dan masuk ke subjudul Rumah Susun Klender Jakarta pada tahun 1996. Jadi itu kan bisa dihitung ya, semenjak tahun 1991 sampai sekarang masuk ke 1996, berarti kan mereka kan sudah melakukan pergerakan udah lama gitu, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya gitu, biar biar tidak tercium gitu oleh Intel. Tapi penyebab mereka berpindah-pindah itu ya karena pergerakan mereka itu
udah tercium sama Intel, keburu pindah, jadi berhasil gitu, nggak ditangkap, nggak diculik sama para Intel pemerintah tadi. Nah, di rumah susun Klender ini mereka itu sudah benar-benar menyusun strategi di mana mereka itu ingin bebas dari yang namanya rezim Orde Baru. Mereka itu benar-benar pengen bebas. Mereka juga sudah menyusun undang-undang, kalau tidak salah ya, menyusun undang-undang, tapi serapi-rapihnya mereka tetap aja gitu, persembunyian pergerakan mereka ini tercium oleh pemerintah, dan akhirnya mereka juga menjadi incaran Intel yang benar-benar lagi dicari, lagi gencar-gencarnya pada saat itu gitu. Nah, mereka juga kan heran gitu ya, kok data kita tuh sering bocor. Mereka itu mencurigai satu sama lain kan, tapi si Kinan sama Bram ini sebagai ketua gitu terus menenangkan anggota-anggotanya gitu untuk ya tetap tenang lah, tetap melakukan seperti yang sudah direncanakan. Nah, akhirnya karena kebocoran data tadi, mereka itu ditangkap sama Intel. Seperti yang ditangkap itu di sini dituliskan ada Laut, Daniel, Alex, Sunu. Mereka itu ditangkap, kemudian matanya ditutup menggunakan kain. Mereka mengalami penyiksaan yang begitu berat, disiksa terus, diinterogasinya itu ya kayak gitu, nanyain tentang siapa ketuanya, siapa ininya, dan segala macam lah, tujuan mereka apa, begini lah, pokoknya mereka itu suruh buka mulut yang jadi dalang di balik pergerakan mereka itu siapa. Tapi karena mereka juga ya kekeh ya, si Laut dan teman-temannya ini juga kekeh, mereka itu nggak mau buka mulut. Akhirnya karena mereka nggak mau buka mulut, mereka itu ya terus-terusan disiksa. Pernah mengalami penyiksaan di atas, disuruh tiduran di atas balok es, terus juga pernah diguyur pakai air es, pernah juga disetrum, tubuh mereka tuh pernah disetrum, dipukuli, ditendang dan segala macam lah. Pokoknya itu mereka tuh mengalami penyiksaan yang bertubi-tubi. Dan mereka itu awalnya ini, si Laut ini nggak tahu kalau teman-temannya juga disekap sama seperti dia itu ngerasa kalau yang disekap di ruangan itu ya cuma dia aja gitu. Tapi ketika si Laut ini diberikan kesempatan gitu untuk membuka mata, karena si Intel ini kan nggak mendapatkan jawaban gitu. Akhirnya si Laut ini diberi kesempatan untuk membuka mata, untuk minum kopi, dan dia itu dengan tubuh yang udah lemah, dengan mata yang udah capek lah kayaknya gitu, dia melihat teman-temannya seperti Sunu, Alex itu sama aja diinterogasi di ruangan yang sama. Nah, sejak saat itu Laut menyadari bahwa ternyata di situ tuh bukan hanya Laut aja yang ditangkap, tetapi juga teman-teman yang lainnya juga. Dan setelah Laut mengetahui bahwa teman-temannya juga ternyata disiksa di sini sama, akhirnya mereka itu dikumpulkan dalam satu ruangan, tetapi ada penyekatnya gitu, ada batasnya gitu. Satu orang tuh ruangannya sama, tapi satu orang itu ada batasnya gitulah ruangannya itu, pokoknya ada penyekatnya. Tapi mereka itu walaupun ada penyekatnya juga bisa berkomunikasi gitu, bisa saling menanyakan kabar, menanyakan tadi itu ditanyain apa, diinterogasi apa gitu dan segala macem. Nah, kemudian ya di pikiran Laut sama teman-temannya juga masih sama gitu, kalau data mereka ini bocor gara-gara ada satu orang yang membocorkannya kepada pemerintah gitu, dan mereka itu menyangkanya adalah si Naratama ini. Jadi
Kenapa mereka itu mengira bahwa Naratama itu membocorkan data mereka, membocorkan pergerakan mereka? Karena Naratama ini dianggap seringkali tidak sepemikiran gitu dengan mereka, dianggap tidak sepemikiran lah, intinya mah kayak nyangkal aja gitu kalau mereka berdiskusi itu. Terus juga jarang banget ngikut kegiatan kayak aksi, terus juga jarang mengikuti diskusi dan kegiatan mereka yang lainnya gitu. Akhirnya mereka kan mencurigai kan, wah Naratama nih, pasti Naratama nih yang laporin kita sampai kita kayak gini. Tapi setelah beberapa hari kemudian si Sunu kan ikut ditangkap ya. Si Sunu tuh dibawa sama Intel, entah dibawanya kemana, entah itu diinterogasi atau dibawa ke suatu ruang yang berbeda, dan ternyata penggantinya Sunu itu ada, yaitu si Naratama. Jadi Laut sama teman-temannya itu heran kan ketika Naratama masuk menggantikan Sunu gitu, dan ternyata ya bukan Naratama gitu pengkhianat di antara mereka gitu, berarti ada yang lain nih pengkhianatnya gitu. Dan setelah itu tuh kayak mereka tuh kayak ngerasa bersalah gitu kan, selama ini mencurigai Naratama apa segala macam gitu kan, berprasangka yang nggak baik ke Naratama, tapi kenyataannya Naratama juga ikut menjadi korban penculikan sama seperti mereka. Nah, setelah mengalami beberapa bulan gitu ya penyiksaan yang mereka lalui gitu, interogasi apa segala macam, akhirnya pada suatu hari ketika interogasi gitu ya, si Laut ini dibawa sama Intel. Biasa matanya itu ditutup, tetapi dia itu merasakan disk kamera yang ia itu kayak keinget sesuatu gitu. Ini disk kameranya itu selalu kayak khas banget lah pokoknya. Disk kamera yang ini tuh kayak saya itu pernah lihat, tapi di mana ya gitu. Dan ternyata setelah matanya Laut ini dibuka, dia itu melihat ada salah satu teman Winatra yang menyapa dia, tetapi bukan sebagai korban gitu, melainkan sebagai kameramen dari pemerintah atau para Intel. Dan di situ tuh Laut tuh kayak ngerasa nggak nyangka banget gitu, ternyata orang yang selama ini dianggap orang yang baik, orang yang membantu kegiatan Winatra, ternyata dia juga yang menjadi dalang dibalik bocornya data-data mereka. Ternyata dia juga yang menjadi kacung gitu, kayak yang berkompromi dengan para Intel atau para pemerintah. Dan teman tersebut adalah yang bernama Gusti. Jadi Gusti ini tuh sebenarnya tuh Gusti ini ketika Winatra melakukan kegiatan apa, dia tuh selalu membantu gitu. Tapi dibalik semua sikap baiknya Gusti, ternyata ada maunya gitu. Dan di situ tuh Laut tuh bener-bener patah hati banget, nangis, kecewa segala macam. Ternyata Naratama yang selama ini dicurigai oleh teman-temannya, ternyata bukan dia pelakunya, dan Gusti, orang yang selama ini mereka anggap orang yang sangat baik, ternyata dia adalah pengkhianatnya. Nah, sekarang masuk ke sudut pandang dari Asmara Jati atau dari adiknya si Biru Laut ini. Jadi setelah dikabarkan si Laut dan teman-temannya ini atau organisasi Winatra ini menjadi organisasi incaran dari pemerintah, si Asmara ini khawatir, tapi untungnya si Alex, temennya Laut, sering gitu mengirim pesan kepada Asmara bahwa sebenarnya Laut sama dia dan teman-teman yang lainnya itu lagi bersembunyi pada waktu itu ya, pada waktu sebelum penculikan gitu. Ini dari sudut pandangnya Asmara. Pada waktu penculikan ternyata mereka itu melakukan pergerakan, tapi pergerakannya itu sembunyi-sembunyi gitu, dari satu lorong ke lorong lainnya. Dan akhirnya pesan-pesan yang dikirimkan oleh Alex, Laut tadi itu sudah tidak terkirim-kirim lagi oleh Asmara. Nah, otomatis kan Asmara kan kayak
panik gitu ya, khawatir gitu mereka itu kemana. Tapi dikabarkan juga mereka itu sudah ditangkap oleh para intel. Nah, hari-hari berlalu gitu ya, Asmara itu mencari-cari tentang kabarnya kakaknya dan teman-temannya itu gimana. Tapi pencarian Asmara ini tidak kunjung menemukan titik terang gitu. Akhirnya ada yang menyarankan bahwa kalau mau nyari orang hilang itu ya harus bekerja sama dengan seorang wartawan. Seorang wartawan ini bernama Aswin. Nah, kemudian si Asmara ini ya udahlah yuk bekerja sama si Aswin buat nyari kakaknya ini sama teman-temannya yang hilang gitu tanpa kabar kan. Nah, mereka tuh bekerja sama gitu ya. Terus juga si Asmara ini pas waktu si Laut dikabarkan hilang itu menjadi apa ya, kayak satu-satunya orang yang tegar gitu melihat kedua orang tuanya Laut yang udah hilang harapan gitu. Terus juga ngelihat Anjani yang udah karena kepikiran terus mungkinnya sama Laut. Si Anjani ini pacarnya Laut ini sudah tidak mengurus dirinya lagi gitu, seperti rambutnya yang kucel, terus badannya yang kurus, kukunya yang hitam-hitam gitu ya, sampai si Asmara ini nggak tega kan lihat Anjani. Kemudian Anjani itu dipeluk gitu, kalau meyakinkan Anjani jangan berharap lebih gitu sama pencarian si Laut ini. Nah, akhirnya mereka itu bekerja sama nyari gitu ya. Si Aswin ini bilang sama Asmara kalau komisi orang hilang ini tidak perlu badan hukum gitu, hanya perlu dukungan dari keluarga korban yang hilang. Nah, akhirnya setelah mencari gitu ya, ada beberapa orang yang dibebaskan gitu, seperti apa ya, di sini tuh seperti Alex dan teman-teman yang lainnya itu dibebaskan dari penculikan itu, dari peristiwa penculikan itu, tepatnya pada tanggal 23 April 1998. Kemudian setelah Alex selamat dibebaskan gitu ya, disusul oleh Daniel, Naratama, Coki, Hamdan dan teman-teman yang lainnya. Tapi seperti Laut, Kinan, Bram dan Sunu dan lainnya itu nggak ketemu gitu, belum ketemu. Nah, beberapa hari setelah dibebaskannya Alex, si Asmara sama Aswin ini datang ke Alex buat nanyain keberadaan Laut. Awalnya si Alex ini nggak mau terbuka, akhirnya dia itu mau terbuka setelah dia itu ya udahlah nih aku terbuka aja sama Aswin sama Asmara, kali aja mereka itu bisa menemukan Laut gitu. Nah, terus si Alex itu cerita dari awal dia, Laut dan teman-teman yang lainnya diculik, terus juga apa peristiwa yang mereka alami. Kemudian setelah itu dikabarkan bahwa ada beberapa orang termasuk Alex yang dibebaskan itu, tetapi tidak ada deretan nama Biru Laut, Sunu, Kinan dan lainnya. Dan setelah itu udah kayak nggak ada harapan lagi tuh dari mereka, dari keluarga, dari Asmara sendiri juga. Kayak Asmara ini kan bingung kan gimana ya Anjani, gimana ngeyakinin orang tuanya bahwa si Laut ini kemungkinan sudah meninggal gitu. Sementara keluarga dari Laut, keluarga dari Anjani, Sunu dan lain sebagainya sedang meratapi nasib gitu ya, sedang meratapi mereka yang hilang. Sementara si Laut ini sedang bercerita di dasar laut dan menceritakan apa saja yang terjadi padanya dan pada teman-temannya. Jadi ya teman-teman, itu saja cerita dari saya tentang review novel Laut Bercerita. Jika ada dari cerita saya ini kurang atau kelebihan cerita gitu ya, mohon sekiranya dimaafkan.
saya sangat mereview novel ini karena novel ini benar-benar sangat bagus, bukan hanya sekedar novel tetapi juga berlatar belakang sejarah gitu ya, yang pastinya sangat bermanfaat gitu bagi kita generasi muda Indonesia, apalagi mahasiswa. Ucapan terakhir dari saya mengenai novel ini, mengenai video pada review novel ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.